Kabupaten Wonosobo adalah kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, di kota ini banyak terlahir pejuang nasional dan ulama besar yang memiliki prinsip kuat untuk melawan segala bentuk penjajahan. Dan di kota inilah, salah satu pendidik yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan terlahir dan dipercaya masyarakat untuk menjadi salah satu wakil rakyat sehingga berhasil duduk di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, beliau adalah Bapak Ahmad Fadlun. Politisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jateng ini merupakan putra daerah asli yang lahir dan besar di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Halo pemirsa Proaktif, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan hari ini saya berada di wilayah Kepil Kabupaten Wonosobo di Provinsi Jawa Tengah. Dan saya akan mengikuti agenda kegiatan kunjungan dapil dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ahmad Fadlun atau yang sering kita kenal dengan Gus Fadlun. Ikuti kegiatan beliau bersama saya di Proaktif. Ya, nah sekarang ini kita sedang berada di MTS Ma'arif Kepil di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dan saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga ada Gus Fadlun. Siap. Apa kabar Gus Fadlun? Alhamdulillah sehat. Sehat? Ini kunjungan ke sini memang untuk menyerap aspirasi konstituen atau gimana? Di saat hari ini kan ada tugas untuk Kudapil, kunjungan daerah pemilihan, yaitu jadwalnya yaitu kita harus turun melihat, bahkan mungkin aspirasi saya di mana, yuk nanti kami melihat kondisinya, termasuk karena saya di Komisi E, termasuk ke pendidikan. Ya. Sering ke wilayah Kepil atau bagaimana Gus? Saya menyeluruh. Menyeluruh. Ke Purworejo sering, ke Temanggung sering. Kemarin juga pertemuan sama pengasuh pondok pesantren Putri di Temanggung, semua kami kumpulkan dan sebagainya. Ya untuk apa keluhan mereka, apa permintaan mereka yang nanti memang untuk urusan sama Komisi E ya kami masukkan di sana, yang Komisi A kan begitu. Jadi memang harus turun dan menyapa mereka. Dan hari ini kesempatannya bertemu dengan konstituen yang ada di Kecamatan Kepil gitu, ya di Wonosobo, dan salah satunya ini di MTS Ma'arif ini Pak Kepala Sekolah Pak Edi. Pak Edi. Ya, sehat Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Siap. Ini sedang ujian atau sedang ya, apa? Pelaksanaan ujian akhir semester. Akhir semester. Oke. Sudah memasuki hari yang keempat. Pak Edi, bisa dijelaskan sejarah singkat soal sekolah ini seperti apa sih Pak, MTS Ma'arif ini? Dulu itu memang terutama yang jadi tokoh utama Nyun Jawuh, Kanjeng Romo, Gus Fadlun. Gus Fadlun. Ya, Kenapa? Pelopor pendirinya dari awal, gagasannya, rapatnya, semuanya pembentukannya di rumahnya almarhum Fadlun. Merambah sampai mengundang semua tokoh-tokoh NU untuk kerjasama, untuk nyungguyung lah berdiri sampai saat sekarang berdiri sampai seperti ini. Oke. Tahun berapa waktu itu ya? Tahun Masih ingat? 1983. 83. Sudah puluhan tahun sekolah ini kemudian mencetak generasi unggul. Bagaimana kondisinya sekarang? Ya, kondisi saat sekarang ya seperti ini. Kami melaksanakan pembelajaran seperti apa semestinya yang dianjurkan dari pemerintah, kami laksanakan. Kalau waktu itu tahun kemarin PPKM ya harus kami laksanakan, cuman aturannya dari kami beda. Ada yang dimasukkan sekali, ada yang 1 hari masuk, 1 hari tidak. Ya. Di semester kedua baru kita lakukan 50% pergantian. Nah, untuk tahun sekarang kemarin sudah diinformasikan, sudah dibebaskan. Boleh tatap muka. Tatap muka secara langsung. Alhamdulillah. Oke. Yang antik gini Mas, jadi Gimana? beliau pendiri MTS ini tidak ada satupun yang tamat SMP. Wah. Hebatnya di situ, SR, Mas. kelas 2, kelas 1, Iya. jadi dan Waktu itu sekolah rakyat ya, Gus. Ya Nyun Sewu, ini kan milik MBCNU. Jadi lebih spesifik milik NU gitu. Iya. Kehadiran NU di sini tidak hanya sekedar ubyang-ubyung bahasa ke sana. Ini harus mendirikan pendidikan karena
kalau melihat di sana itu kan nggak ada mau cari yang SMA aja nggak ada. SMP, apalagi SMP berat. Akhirnya mereka satu-satunya jawaban adalah mendirikan sekolah. Dengan semangat itu, apapun yang mereka mampu dikorbankan. Oke, nah sekarang ini kan banyak sekolah-sekolah. Ya. Bagaimana kondisi Ma'arif saat ini, MTS? Jumlah siswanya apakah stabil setiap tahunnya atau seperti apa sih? Alhamdulillah stabil. Cuman kami dari penerimaan siswa baru kemarin yang sangat ditakutkan itu waktu itu karena kami tidak bisa tatap muka secara langsung itu pas pandemi pertama. Pandemi kemarin ya 2020 ya? 19 akhir 2020. Mau berangkat sekolah saja kadang di jalan di aparat udah lengkap dong. Nah itu kendalanya seperti itu. Jadi untuk pendaftaran sangat terbatas. Terbatas, oke. Selanjutnya setelah itu alhamdulillah normal kembali. Naik lagi. Berapa sekarang jumlahnya? Sekitar 305-an. Dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Nah ini mumpung ada Gus Fadlun, ini salah satu yang ingin disampaikan adalah keterbatasan ruang kelas. Karena banyaknya siswa, kemudian karena ini melihat MTS Ma'arif Kepil ini cukup favorit begitu ya. Sehingga kemudian perlu ya ditambah ruang-ruang kelas tadi ya. Perpustakaan tadi yang harusnya memang fungsinya buat perpustakaan, tapi karena kondisi ruang kelas yang terbatas, akhirnya ruang bacanya dimanfaatkan untuk ruang kelas. Digunakan. Ada permintaan khusus karena aspirasi kan sudah disampaikan dan diserap, tadi dijawab langsung, nanti akan diperjuangkan begitu ya. Ada permintaan khusus bagaimana kemudian kepala sekolah dan para guru serta siswa ini bisa semakin kemudian menghidupkan sekolah ini untuk lebih baik lagi. Ya, bukan permintaan lagi Mas, itu memang bahwa ini kan kawah Condro Dimuko untuk menggodok orang yang tidak bisa menjadi bisa, orang yang belum baik menjadi baik. Ya. Sekolahan ini tugas utamanya adalah minter kes yang durung pinter, bener kes yang belum bener. Nah kalau yang belum bener dan belum pinter dikeluarkan, apa manfaatnya? Itu bubar bukan kes sekalian. Okay. Apa itu kayak gitu? Itu ngotot Mas. Oke. Karena apa mungkin bahwa ini memang salah satu lembaga yang untuk mendidik mereka yang tidak baik menjadi baik, yang tidak pintar menjadi pintar. Karena memperbaiki ya sesuatu yang masih kurang, kemudian diperbaiki untuk menjadi lebih baik. Oke, Gus Fadlun dan juga Pak Edi, boleh kita melihat perpustakaan atau ruang labnya? Siap. Oke. Pria yang memiliki moto hidup bermanfaat bagi orang lain ini, sejak muda sudah begitu mencintai dunia pendidikan dan politik. Sehingga tidak mengherankan jika beliau menjadi salah satu anggota DPRD Jateng yang rajin ke dapil dan bertemu masyarakat. Usai mengecek pembangunan gedung sekolah yang diperjuangkan melalui dana aspirasi Dewan, perjalanan kita berlanjut ke kantor Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo untuk mengecek pelayanan publik kepada masyarakat. Ya pemirsa, agenda selanjutnya Pak Ahmad Fadlun dari MTS Ma'arif Kepil ini bergeser ke kantor Kecamatan Kepil di Wonosobo untuk melihat dan juga menyaksikan bagaimana pelayanan publik di kantor pemerintahan kecamatan ini dijalankan. Bagaimana tadi Gus kunjungan di sini Gus? Ya, pada dasarnya masyarakat tetap terlayani Pak, terlayani belum dapat dengan surat sementara ini terlayani dan ini berarti sudah sekitar 600-an Mas yang antri belangko itu. Harapannya jadi tadi di dalam harapannya di dalam bagaimana nanti itu lebih lancar, lebih jadi biar mereka satu kali ngurus dan jadi nggak kebayang warna-warna gitu kan. Ini kita bersama Kasih Pemerintahan Pak Suparman dan juga Kasih Terantib Bapak Triyono ya, Pak Triyono dan Pak Suparman, bagaimana proses pelayanan publik terutama pasca pandemi ini? Sekarang apakah semuanya boleh datang ke sini dan bagaimana mekanisme pelayanan publik itu saat ini dijalankan pasca pandemi? Jadi untuk pelayanan masyarakat tetap kita layani seperti biasa cuma tetap untuk menjaga kesehatan tetap pakai prokes.
prokes tetap dijalankan. Ya, karena bagaimanapun juga pandemi ini ada pandemi yang baru ini. Makanya kan tetap kita sosialisasi sampai acara-acara keramaian tetap kita standar COVID untuk menjaga kesehatan ya. Tetap standar. Oke. Ada kendala-kendala lain tidak Pak? Misalnya infrastruktur internet barangkali karena mungkin penggunaan internet juga sangat penting saat ini? Kalau internet secara umum ya masih bisa, cuma karena kita di letak geografis yang tinggi ya Pak. Iya. Curah hujan tinggi, daerah pepohonan, ya ada kendala. Tapi alhamdulillah masih bisa, pelayanan masih bisa diatasi. Masih diatasi, masih bisa ya menggunakan jaringan internet yang tersedia di sini ya. Cuma ini untuk fasilitas pelayanan sebenarnya sudah nggak layak lagi ya Pak ya. Gedungnya masih sempit seperti ini Pak. Oke. Jadi untuk menjaga kesehatan adanya pandemi juga masih cukup memprihatinkan. Alhamdulillah untuk tahun 2003 nanti kita dapat 2023. Ya 2023. Dapat anggaran untuk membangun nanti di sini ada pendopo Pak. Karena dari 15 kabupaten, 15 kecamatan Kepil yang belum ada pendoponya. Oh gitu. Nah, nanti untuk pelayanan rencana akan dibangun di sebelah sini. Iya. Ini yang termasuk sudah baru ini Mas, artinya sudah lumayan. Oh, yang bangunan ini ya? Lantai 2 kalau nggak salah. Di sini. Yang di sini. Nanti ini untuk pendopo. Nah, nanti untuk pelayanan di sana. Gus Fadlun berarti melihat ke depan nanti akan ada progres pembangunan dan lain sebagainya. Tadi juga ada kendala-kendala yang disampaikan ya. Bagaimana respon dari Gus Fadlun? Yang pertama, kami terus berupaya menyampaikan sebagai bagian dari wakil ya. Terus menyampaikan, saya juga sering Pak, artinya diskusi di kecamatan lain bagaimana. Artinya memang poin-poin penting yang lebih darurat ya harus kami usulkan lebih awal. Kalau yang masih bisa dicukupkan, Bapak seperti kayak gini tadi, iki ruangannya Surapatio tapi ya masih bisa jalan gitulah. Itu ya kita nanti tetap, dan alhamdulillah 2023 tadi disampaikan nanti ada ya nanti akan lebih yang melayani nyaman, yang dilayani nyaman. Oke. Terakhir mungkin Pak Supraman bisa melihat Gus Fadlun datang ke sini untuk melakukan kunjungan dapil ya, menyerap aspirasi gitu. Bapak melihatnya dan harapan apa yang ingin disampaikan? Terakhir. Mungkin terkait yang pembangunan 2023 dengan anggarannya ada kelihatannya untuk bisa membangun itu tidak semuanya mungkin gitu ya. Bertahap atau mungkin ada dukungan bantuan mungkin dari provinsi mungkin ya. Oke. Berikan nanti untuk kecamatan Kepin ya bisa seperti kecamatan yang lain. Oke, amin gitu. Dan tadi punya pendopo seperti kecamatan lain. Iya. Baik, kita boleh diajak keliling lagi Pak? Siap. Boleh. Mari Pak. Usai di Kecamatan Kepil Wonosobo, perjalanan kita berlanjut guys. Kita akan menuju ke SMK Al-Madani Wonosobo. Sama seperti SMP Ma'arif Kepil, SMK ini merupakan salah satu SMK yang didirikan pengurus dan masyarakat NU Kepil guna meningkatkan mutu pendidikan masyarakat sekitar. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Proaktif, masih bersama dengan Bapak Ahmad Fadlun atau Gus Fadlun yang kemudian sekarang ini kita berada di SMK Al-Madani di wilayah Kepil Wonosobo, dan beliau ini kepala sekolah, di sampingnya Gus Fadlun, Bapak Arif, dan beliau ini adalah pengasuh di Ponpes Al-Haq Al-Madani yang juga berada di SMK Al-Madani ini. Hari ini mumpung ada anggota dewan begitu ya, apa yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin keluh kesah seperti apa sih gitu? Silakan Pak Arif. Guru Nun Sewu yang negeri di Jawa Tengah sudah ada gajinya, ada tunjangan TPP-nya, ada sertifikasinya. Kemudian di swasta itu bagaimanapun kami juga menyadari bahwa kami swasta adalah bukan berarti berdiri mutlak sendiri ya, tidak, karena ini sambutannya ya ke negara juga, kita membantu negara. Sehingga kami mengharapkan ya adalah bantuan untuk guru, paling tidak meningkatkanlah kesejahteraan. Oke, ya.
Pak Arief, terima kasih banyak. Ini sudah dicurahkan ya hatinya, begitu ya, bagaimana selama ini perjuangan guru. Terima kasih banyak atas dedikasi yang luar biasa. Pak Fadlun, bagaimana merespon aspirasi yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah? Saya juga bagian dari sekolahan ini. Artinya saya lebih pada sebegitu dedikasi para kiai sesepuh yang hari ini pendiri itu tinggal beliau. Dari 9 orang itu semua sudah mendahului dan beliau tinggal bentuk ini yang dulu mungkin masih muda mendampingi ya mereka. Monggo pemerintah pusat dalam hal ini harus dibijaki sebijak-bijaknya. Karena di bagian ini fakta dan fakta bahwa di Kepil Sepuran itu tahun 88 itu tidak ada tidak ada SLTA. Dan mereka dengan semangatnya berjuang, semangat mengisi kemerdekaan, semangat nasionalis, berdarah-darah dalam tanda kutip itu mendirikan SMA dan MTS tadi itu. Maka ya kami berharap, dan ini menurut saya sebetulnya coron desa gampang Mas. Nek ono akeh dibagi, nek ono sithik ya sithik edang. Tetap dibagi. Tetap dibagi. Berapapun angkanya ini mungkin menjadi, dan semangatnya kayak gini Mas. Oke. Nah, kalau Mas Ulin bagaimana nih? Mumpung ada Gus Fadlun, kira-kira apa sebagai pengasuh pondok pesantren begitu ya, dan lebih ke pengembangan karakter secara Islam begitu, apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang terpenting adalah betul tadi Mas, pendidikan karakter. Ya alhamdulillah untuk sementara kan dari Ma'am anak-anak, alhamdulillah dari Fatat Muslimat itu ya terutama Gus Fadlun alhamdulillah sudah istilahnya memberikan bantuan lah, subsidi terutama dari beras itu. Kebutuhan pokok lah. Jadi ini untuk makan sembakonya ya, walaupun itu beras masyarakat iuran Mas. Bahasanya cantingan nanti dikumpulkan diserahkan ke sini. Jadi ini nyungkuyung terus dan sebagainya. Begitu hebatnya mereka yang lebih pada menjaga NKRI ini pada dasarnya kan lebih pada pingin agar tetap adem, tetap. Ya, oke. Berarti Gus, silakan Pak Arief. Wali murid itu balapan ke negeri karena ingin murahnya itu, sampai nangis-nangis walaupun kalau bersaing seperti kemarin tidak masalah. Tapi kalau sudah gratis dan tidak gratis, ini masyarakat desa itu sudah luar biasa karena memang SDM-nya dan ekonominya seperti itu. Iya. Pak Arief terima kasih banyak, Mas Ulin juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan terus semangat ya, berkembang juga SMK Al-Madani ini mencetak generasi-generasi unggul yang kemudian punya budi pekerti yang baik dan bermanfaat untuk bangsa, negara, agama dan semua masyarakat. Kita boleh diajak keliling lagi sebentar? Oke, boleh keliling lagi Pak? Masih di Kabupaten Wonosobo pemirsa, kita diajak Gus Fadlun untuk mengunjungi pusat UMKM batik khas Wonosobo yang diprakarsai Karang Taruna Desa Talunombo. Di tempat ini, motif batik khas Wonosobo seperti karika, purwojeng hingga daun-daun khas Pegunungan Dieng diproduksi. Terjangan COVID-19 sempat membuat produksi batik terpuruk. Meski saat ini belum normal 100%, namun perlahan dengan dukungan dari pemerintah dan stakeholder, usaha batik khas Wonosobo ini mulai bangkit. Ya, pemirsa Proaktif, saat ini kegiatan dari Gus Fadlun sedang berada di Batik Karika Lestari yang ada di Desa Talunombo, Kecamatan Sapuran ya, Kabupaten Wonosobo. Dan Gus Fadlun ini tadi berbincang sama perajin batik. Ini lurik, kalau yang dipegang ini adalah lurik perwoceng. Lurik perwoceng ya. Salah satu motif khas batik di Wonosobo. Mbak, ada yang mau disampaikan nggak kepada anggota dewan ini? Mumpung beliau datang ke sini. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Wuhipun bersama teman-teman. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, dan
mohon ke depan tindak lanjutnya agar nanti kelompok kita bisa lebih maju lagi. Okay. Kalau Gus Fadlun sendiri seperti apa nih? Karena Komisi E itu bidang kesejahteraan rakyat, salah satunya kemudian pemberdayaan masyarakat dengan perajin batik misalnya seperti UMKM dan sebagainya. Ini seperti apa melihatnya? Pada dasarnya kami di sana itu mendorong penuh tumbuh berkembangnya UMKM, Mas. Karena apalagi UMKM yang memang sudah membasis dan mandiri. Ini apapun pemerintah harus bersyukur dalam hal ini. Artinya mereka di kelompok batik Karika Lestari ini tanpa diawali oleh pemerintah memberi support apapun sudah menyadari penuh bahwa harus bekerja, harus berbuat, harus dan sebagainya. Ini kan bagian dari kemandirian mereka yang ada di sini. Maka saya juga sangat terima kasih kepada Mbak siapa? Eli, Pak. Mbak Eli dan teman-teman semua yang telah itu kan gitu. Jadi dan pasti ini juga tidak sepenuhnya menghabiskan waktu, tetap di rumah, tetap ya gitu ya. Jadi kegiatannya itu setelah di rumah selesai, Mas. Setelah selesai dari baca ke sini dan ini sering juga pemerintah daerah juga sering hadir ya, artinya mensupport itu kunjungan dan sebagainya. Dan saya barangkali nanti mungkin bisa ikut membantu, mendorong dan sebagainya dalam hal ini karena ini memang harus disupport yang kayak gini. Karena ini bagi kami itu jelas fakta dan nyata. Tanpa kehadiran kami pun itu mereka sudah jalan. Berarti kan tinggal pemerintah yang hadir dan ada sentuhan di sana dan sebagainya. Barangkali saya juga memohon kepada Mbak Eli atau mungkin memberikan bisa enggak nanti berhubungan dengan kepala desa atau bupati dalam arti ini biar dibuatkan sebuah gedung workshop ya untuk kerja untuk dan sebagainya itu lebih representatif lah artinya. Ini kan saya walaupun ngelihatnya kayak gini Mbak Eli bukan berarti saya apa-apa, kami sudah sangat terima kasih walaupun keberadaannya gitu. Mungkin bagi yang profesional ini kok enggak kayak gini gitu loh. Ini berangkat mandiri ya sudah artinya yang bisa kita ucapkan terima kasih sekali terhadap kelompok ini yang dan ini didukung ya untuk kemandirian masyarakat. Jadi kemudian masyarakat bisa berdaya ya melalui kerajinan ada. Pesan sama Mbak Eli ini pasti paham dengan media hari ini. Monggo manfaatkan media itu, jangan hanya melihat TikToknya aja. Gitu. Ini TikToknya bagus-bagus, jangan. Itu dimanfaatkan untuk sosialisasi, mengenalkan diri bahwa produk dan sebagainya. Dan barangkali nanti dinas-dinas terkait ada yang mau bikin seragam, sering nggak ada yang kayak gitu. Pesen seragam, dinas lah, yang kayak gitu maka perlu memang ditawarin dan sebagainya. Ditawarin, dijelaskan dan sebagainya. Jaga konsistensi itu yang penting. Jadi kalau ternyata ada orang butuh 50 di sini ada 20 yang atau di sini 40 yang 10 diambilkan orang lain yang mungkin pengerjaannya nggak sama itu juga berpotensi untuk melemahkan nama baik Karika Lestari ini. Siap, Gus Fadlun terima kasih banyak. Terus Mbak Eli juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses terus dan terus berkembang besar dan semakin bermanfaat untuk banyak orang ya. Terima kasih. Ya, pemirsa, kunjungan dapil di batik Karika Lestari yang ada di Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Talunombo, Sapuran, Wonosobo. Ini adalah kegiatan terakhirnya Pak Fadlun atau Gus Fadlun itu dalam acara proaktif pada hari ini. Dan salah satu kewajiban anggota dewan itu adalah menyerap aspirasi. Dan salah satunya dilakukan dengan mengunjungi konstituen-konstituen. Tadi kita sudah lihat bagaimana kemudian Gus Fadlun ini mengunjungi MTS Ma'arif ya di Kepil, kemudian juga SMK Al-Madani di Kepil Wonosobo dan juga kantor pelayanan publik yaitu di kantor Kecamatan Kepil dan terakhir di UMKM masyarakat yang ada di Talunombo, Sapuran, Wonosobo ini kaitannya dengan perajin batik yang ada di sini yang mengembangkan batik khas Wonosobo yaitu Karika dan juga daun Purwoceng. Demikian program proaktif pada hari ini. Terima kasih banyak Anda sudah mengikuti rangkaian acara ini dari tadi pagi sampai kemudian terakhir di sini. Saya Rahman Pratama, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kerja ikhlas dan tulus melayani masyarakat, perlahan tapi pasti, masyarakat di Dapil Jateng 9 mulai bisa merasakan pemerintah benar-benar hadir dan mereka benar-benar merasakan memiliki wakil rakyat yang mampu memperjuangkan kesulitan masyarakat dan menjadi solusi akan kesulitan masyarakat.